Bisa bikin foto keren pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless, itu sih udah biasa ya. Tapi gimana kalau kita bisa bikin foto keren pakai kamera smartphone, tapi hasilnya itu mendekati kamera DSLR atau kamera mirrorless? Gimana caranya? Yuk kita coba. Dalam proses sharing kali ini, itu tuh aku mau pakai Lightroom. Biasa buat ngedit foto aku pakai Lightroom. Terus untuk software tambahannya, aku pakai software Focus yang kayak beberapa waktu lalu aku pernah kasih tahu, ya udah lama sih. Cuman kalau misalnya kalian pengen cari-cari, coba cari di list videoku, itu ada banyak. Atau kalian bisa lihat di sebelah sini. Ya kalian bisa cek, nanti aku kasih lihat langsung buat softwarenya. Nah, ini kita mau belajar lebih detail tentang software itu dan gimana caranya aku ngedit standar kualitas kamera DSLR atau kamera mirrorless gitu ya. Oke, langkah pertama itu aku mau buka ini Lightroom Mobile nih teman-teman. Aku ngedit buat color, kontras, ketajaman gambar, warna, sama pencahayaan. Biasanya aku pakai si Lightroom ini. Dan aku pakai versi free-nya aja, menurut aku udah oke banget. Kalau misalnya nggak perlu pakai yang premium, nggak usah pakai premium lah. Oke, ini aku buka ke kamera roll ya. Di sini kalian lihat ini ada beberapa foto. Aku pakai dua foto, yang dari kedua sama ketiga dari kiri paling atas itu tuh hasil foto pakai kamera iPhone 5. Ini aku pakai iPhone 11 terus pakai lensa 50 mm. Buat teman-teman yang nggak tahu lensa 50 mm buat smartphone atau yang pengen lihat proses unboxing sama review-review singkatnya, itu bisa lihat di sini. Coba keluar nggak? Kalau nggak keluar aku tulis di deskripsi nanti ya. Oke, kita balik ke topik. Langkah editanku yang pertama adalah aku tuh pengen ngecerahin gambar dari foto ini. Kenapa? Karena dasarnya tuh aku cerahin dulu, setelah aku cerahin baru aku warnain. Basicnya gitu, aku dapetin exposure-nya dulu, pencahayaannya udah pas, baru kita mulai proses pewarnaan dari foto tersebut. Finishingnya itu baru aku bikin bokeh, aku kasih efek-efek bokeh dari bokeh software sih, tapi real banget. Gini caranya. Pertama aku masuk ke light dulu. Di sini tuh ada banyak ya, exposure, contrast, highlight, shadow, white, black. Nah, dari semuanya ini kita mulai geser-geser aja satu-satu. Kalau aku biasanya tuh mainnya dari ini dulu nih. Aku naikin dulu exposure dikit, coba-coba. Nah, kamu lihat detailnya di bagian sini kan hilang nih detailnya nih. Nah, aku coba highlightnya aku turunin nih. Tuh, aku mulai dapet detail awan di bagian belakang deket biang lala ini, mulai kelihatan detailnya. Tapi gambarnya mulai agak gelap nih teman-teman. Langkah selanjutnya adalah biar gelapnya ini nggak terlalu gelap, itu aku biasanya naikin shadownya. Nih, coba aku naikin shadownya ya. Efeknya tuh, kamu bisa lihat nggak di rambut sih, terutama di rambut. Kalau misalnya 0 itu tuh gelap banget ya. Kalau misalnya aku naikin, dia mulai kelihatan ada shadow, ada kelihatan detail rambutnya kalau kamu lihat di sini. Nah, setelah detail rambut dapat, di sini tuh biasanya aku naikin kontras nih, teman-teman. Gunanya apa? Biar hitam sama putihnya itu kelihatan kepisah gitu loh. Nah, tapi resikonya kalau kamu naikin kontras, itu tuh bakal kelihatan kayak begini nih, kayak agak ngepecah-pecah gitu di mukanya. Nanti kita bisa halusin di Lightroom juga. Nah, ini aku coba naikin dikit ya. Misalnya aku bikin 10. Nah, untuk kontras ini tuh nggak ada patokan pasti ya. Jadi tiap foto itu bisa berbeda-beda. Tapi kurang lebih kamu tahu fiturnya dari Lightroom ini, gitu kan. Terus setelah begini, aku pengen naikin white-nya di sini. White itu lebih ke warna putih, tapi bukan exposure ya. Kalau exposure kan secara keseluruhan ya. Tapi kalau white ini cuma pattern warna putih doang yang bisa kamu naikin. Gitu, ini white-nya aku naikin. Dan black itu ya cuma warna hitamnya doang yang kamu bisa atur. Tuh contoh nih aku gelapin, ini aku terangin. Aku biasa sih pakai 0 atau nggak aku ubah sih kalau udah warna kayak begini mah. Paling ya udah deh, kita kecilin dikit biar rapi. Kita gelapin dikit buat dapetin efek gelap di rambut. Oke, ini udah dapet pencahayaannya kurang lebih kayak begini. Selanjutnya itu aku pengen masuk ke color. Kita masuk ke pewarnaan ya teman-teman ya. Nah, kalau sekilas kita lihat gambar dari foto ini, gambar foto ini tuh
cenderung ke warna kuning ya. Kalau kalian lihat nih, warnanya tuh lebih ke kuning, lebih ke cloudy, lebih ke warm gitu kan. Nah, di sini kan ada temperatur. Temperatur itu buat ngatur colornya dingin, warnanya dingin atau warnanya jadi panas gitu loh. Kalau kayak waktu kemarin kita bahas warna itu kayak Kelvinnya makin biru atau makin merah gitu kan. Di sini aku mau bikin agak kebiruan aja biar agak fresh, agak seger, kelihatan nyaman gitu tempatnya, nggak kelihatan panas gitu kan. Ini aku geser temperaturnya yang buletannya itu aku geser ke agak biru-biru dikit nih. Aku bikin minus 10. Terus ini ada tint nih. Tint itu gunanya buat geser kalau ke kiri itu tuh ke warna hijau. Kalau geser ke kanan itu tuh bisa ke merah, ke ungu-unguan gitu. Nah, ini nggak usah terlalu banyak biar nggak ngerubah warna terlalu banyak. Kalau aku biasanya sih naikin sih. Karena apa? Biar ngasih skin tone-nya tuh merah-merah pink-pink gitu, jadi kayak lucu gitu loh, cute-cute gitu. Cute. Ya udah, lanjut. Ini di Vibrance. Nah, biasanya aku nggak tahu ya kenapa ya. Vibrance sama Saturation aku lebih banyak seneng main di Vibrance. Karena kalau coba kamu lihat sendiri deh warnanya nih. Kalau misalnya Vibrance aku naikin, tuh warnanya kayak begini ya, mentok ya. Terus ini kalau aku mentokin ke sebelah kiri, pudarnya tuh masih dapat warna kayak gini kan. Nah, ini aku balikin dulu Vibrance-nya ke 0. Terus kalau Saturation, ini kalau aku naikin, tuh warnanya tuh mirip-mirip, cuman tuh kalau kamu masuk ke Saturation-nya 0, minus 100, itu dia bener-bener kayak hilang semua warnanya. Tingkat kejenuhannya gitu kan. Ini aku mau geser ke 0 lagi, kita balikin. Nah, biasanya nih aku ngaturnya tuh kayak begini. Saturation-nya aku kecilin dikit nih, aku kurangin dikit. Jadi warnanya agak-agak mucet gitu kan. Terus Vibrance-nya aku naikin. Nah, Vibrance-nya aku naikin. Warnanya jadi lebih enak sih menurut aku ya, di mata aku sih jadinya lebih enak. Nggak tahu di teman-teman suka apa nggak sama gaya ton-ton warna kayak begini untuk dasarnya. Nah, setelah kita udah ngatur temperatur, tint, vibrance sama saturation, sekarang aku pengen masuk ke color mixing. Color mixing itu gunanya itu buat ngaduk-aduk namanya mixing. Gunanya itu buat mencampur warna, buat ngegeser-geser warna nih. Nah, aku masuk nih ke color mixing nih teman-teman. Oke, kita lihat color mixing. Di sini ada warna merah, orange, kuning, hijau, banyak, kalian bisa lihat sendiri. Oke, yang pertama aku pengen ngelakuin adalah aku pengen naikin warna skin tone-nya dulu. Nah ya, ini aku zoom dikit biar kalian bisa lihat. Yang mendekati warna kulitnya ini kan orange ya, orange. Coba aku naikin warna orange-nya. Nah, orange ini yang hue atau hue, ini tuh bisa kamu geser-geser nih. Ini kalau kamu geser-geser, efeknya tuh coba lihat warna orange, itu tuh bakal kegeser warnanya. Tuh, kalau makin aku geser ke kanan, itu tuh makin kuning. Kalau aku geser ke kiri, itu makin merah. Kalian atur aja kira-kira warna yang pas buat teman-teman semua itu yang warna apa. Gitu kan. Aku biasanya geser ke kuning dikit sih. Kuning dikit, hue plus 15, terus masih agak kehijauan kayaknya sih. Enggak, udah cukup deh. 15, terus luminance tuh gunanya buat ngatur keterangan dari color tersebut. Karena ini aku pasangnya di orange, terus luminance-nya ini aku geser ke kanan. Semakin tinggi luminance-nya aku geser ke kanan, itu kulitnya tuh semakin terang, semakin glow gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelihat orang nih di foto, terus efeknya glow, jangan mikir itu skincare dulu, tapi bisa aja diedit pakai Lightroom ini. Gitu caranya. Terus coba kalau aku geser ke kiri ke arah minus, tuh kulitnya tuh makin pucat, tuh makin gelap gitu kan, makin pucat. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku mau geser aku naikin pastinya. Itu sekitar 20-an lah, biar 20, 25, 20, 22-an. Kalau di case ini aku biasanya 20 atau 22-an. Gunanya apa? Biar dia tuh nggak lebay warnanya. Jadi biar nggak fake gitu loh warnanya loh. Tetap kelihatan skin tone-nya, tetap kelihatan natural, tapi nggak nggak fake gitu loh, nggak kayak kamera
tertentu yang bikin efeknya jadi beauty banget gitu, nggak kayak gitu. Nah, saturation, balik lagi ke saturation. Saturation itu buat kejenuhan warnanya. Misalnya ini kalian ngatur ke makin kanan, warna untuk orange-nya itu makin terang, makin kelihatan warnanya gitu loh. Terus kalau aku geser ke kiri, itu makin pucat warnanya gitu. Nah, biasanya sih kalau warna aku udah ngatur di awal ya, udah ngatur di awal di tempat tadi. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngatur-ngatur lagi ya silahkan, nggak ada halangan, nggak ada larangan buat kalian ngatur-ngatur itu. Oke, setelah dapetin skin tone, selanjutnya coba kita cek dulu, kecilin dulu gambarnya. Nah, setelah kalian lihat gambar ini, aku tuh pengen ngubah-ngubah yang mana aja gitu kan. Aku coba pengen ngubah warna biru, bisa berubah nggak birunya? Oke, warna bajunya teman-teman bisa lihat, ini aku pengen bikin warna yang sedikit berbeda gitu kan. Jadi aku geser agak kebiruan, terus balik lagi ke luminance-nya, aku pengen ngasih lihat efek glow di bajunya, jadi kelihatan terang di bajunya, nggak kelihatan kusam, nggak kelihatan kayak baju belum dipakai, udah dipakai selama berhari-hari gitu kan. Ini baju baru sih. Tapi ini aku pengen kasih lihat efeknya glowing, efeknya terang, cerah gitu kan. Jadi aku pengen naikin luminance-nya. Nah, ini aku naikin. Nah, di sini aku naikin saturation dikit biar lebih kental warnanya. Oke, sudah dapat begini. Kalau udah setelah selesai begini, aku kayaknya nggak perlu ngedit warna-warna yang lain, kayaknya nggak usah deh. Ijonya ya udah biar kekinian. Aku mau ngedit ijonya dikit deh. Ijo di sebelah kiri nih, yang daun-daunan aku pengen ubah ke kuning-kuningan dikit gitu kan. Warnanya aku terangin. Oke, cukup menurut aku untuk pewarnaan ini udah cukup sih buat aku ya. Setelah begini selanjutnya selanjutnya aku masuk ke detail. Nah, di sini kunciannya nih biar efek-efek nih, kalau kalian lihat mukanya itu kan kayak ada noise-nya, ada tekstur-tekstur yang menurut aku agak mengganggu ya. Agak mengganggu. Di sini aku biasanya itu pakai ini teman-teman. Noise reduction atau fitur yang berfungsi untuk ngurangin efek noise. Jadi simpelnya gini, fitur ini tuh gunanya buat mulusin skin tone kalian, bikin mulus kulit kalian, bikin mulus wajah kalian, ngilangin noise, itu pakai noise reduction. Nah, permasalahannya adalah kalau kalian pakai noise reduction ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu efeknya lebay banget nih. Coba aku mentokin 100%. Tuh. Kalian bisa ngelihat mukanya bener-bener yang semuanya kelihatan kayak lukisan gitu loh. Detailnya hilang semua. Tuh, bulu tangannya sampai hilang semua. Aku biasanya itu pakai nggak gede-gede kok, paling kayak 30 atau 20. Kayak begitu. Gunanya apa? Gunanya buat biar dia gambarnya jadi lebih halus. Tuh kan jadi enak, gambarnya jadi lebih halus tapi nggak lebay, nggak kayak yang aku bilang tadi beautyan yang sampai mulus semua, sampai nggak ada teksturnya lagi. Nah, ini udah aku giniin, noise-nya udah mulai hilang, gambarnya udah oke, menurut aku udah cukup oke. Oke, setelah aku pikir ngedit di Lightroom ini udah cukup, kita udah ngatur pencahayaannya, kita udah ngatur warnanya, terus kita udah mulusin kulitnya. Sekarang waktunya kita export filenya, kita export to camera roll, kita save di camera roll, terus kita masuk ke software selanjutnya. Nah, software selanjutnya ini merupakan software yang berfungsi untuk ngatur bokeh dari fotomu gitu. Nah, aku tuh masuk ke sini nih teman-teman, namanya Focus. Focus ini merupakan software bokeh, software pembuat blur atau bokeh buat handphone atau platform iOS doang, Apple punya doang gitu. Nah, nanti di akhir video aku kasih lihat kalau aku pakai Android gimana hasilnya, nanti aku kasih lihat ke kamu. Terus aku kasih lihat nanti comparison, perbandingannya antara pakai Focus sama pakai software handphone ini kayak gimana ya. Oke, kita masuk ke Focus nih teman-teman.
Nah, kalau file paling baru itu biasanya itu ada di pojok atas sebelah kiri, dekat gambar logo kamera ini nih teman-teman. Ini kan logo kamera nih. Nah, yang udah kita edit tadi itu sampingnya, yang ini. Simple aja, aku klik aja langsung ini. Nah, calculating tuh, kalian bisa ngeliat langsung, dia langsung ngebokehin foto kita. Nah, gimana nih cara ngaturnya, ngatur bokehnya nih? Kalian tinggal klik aja. Tuh, kalau kamu klik bagian belakang, dia langsung ngebokehin bagian depannya. Terus kalau aku ngeklik bagian depannya, dia bakal nganalisa dan ngebokehin bagian belakangnya. Gitu. Setelah kamu bisa dapat kayak begini, oh ya, aku pengen kasih tahu, ini software gratisan nih teman-teman. Ada versi premiumnya, tapi kalian nggak perlu capek-capek buat keluar duit dapetin premiumnya. Karena kalau cuma ngasih efek bokeh doang, ngeblur doang, ini udah lebih dari cukup. Bedanya kalau misalnya pakai premium sama nggak premium, yang premium itu dia itu bisa pakai efek-efek kayak swirly bokeh dari lensa Helios, kalau teman-teman tahu lensa zaman dulu. Terus ada lensa Noctilux, ada lensa Carzes, macam-macam Carzes, terus ada Trioplan, Olympus, banyak fitur kayak begitu yang kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian pakai premium. Tapi kalau nggak pakai premium, kalian bisa dapetin bokeh yang kayak aku pakai sekarang ini. Ini fitur nggak bayar gitu. Untuk nggak bayar pun hasilnya menurut aku udah oke banget gitu loh. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini menurut aku bokehnya udah bagus tapi agak fake. Nah, yang aku lakukan adalah kalian cari ini aperture size. Aperture size. Aduh, agak susah, bibir gua agak kepleset nih. Oke, ini gunanya itu maksudnya buat ngatur diafragma. Nah, aku biasanya itu tuh ngatur di angka yang agak cukup besar di sini. Tuh, kalian bisa lihat aku main di 89, main di 9. 6,9 gimana? Bentar aku coba lihat. 6,9 masih agak sedikit fake sih. Aku main di 9 atau main di 10 biasanya sih. Karena backgroundnya ini cukup luas dan aku ngambilnya kan medium shot ya di bagian perut ke bawah. Jadi kalau misalnya terlalu bokeh itu, kalau kamera DSLR itu mungkin pakai 105 GM ada nggak sih, atau 135 GM kayak gitu kan. Nah, ini kan aku kan pakai handphone, tapi aku pengen ngasilin bokeh yang terlihat real gitu kan. Akhirnya aku main aperture-nya, jadi ya main feeling aja sih lebih tepatnya sih. Kurang lebih blur yang natural, yang masih enak dilihat itu di angka 10 atau 10,1 aku setting di sini. Nah, setelah kayak begini, kalian bisa ngeliat di sini sih sebenarnya. Ada vividnya lagi, kamu mau naikin kalau misalnya ini makin gede vividnya, itu efek bokehnya itu makin nyala, makin terang. Tapi aku mah biasa nggak aku ubah-ubah sih biar nggak ribet gitu kan. Gitu, aku cuma main di aperture. Setelah itu aku tinggal export di sini teman-teman. Pojok kanan atas itu ada gambar panah ke atas itu buat ekspor. Nah, bedanya kalau misalnya kamu pakai fitur yang standar atau bukan fitur premium, itu tuh dia itu cuma bisa nge-save ukuran paling besar tuh 2880 x 2160. Tapi kamu nggak usah khawatir karena ukuran 2880 x 2160 itu cukup besar pixelnya. Kalau misalnya kalian pakai cuman buat Instagram atau cuman buat Facebook, atau mungkin kamu cuman cetak ukuran-ukuran A4 gitu aja sih, menurut aku oke banget ukuran segini. Jadi kalian nggak perlu beli yang premium. Tapi kalau misalnya kalian beli yang premium punya, yang pro punya, itu tuh kalian bisa dapat real size dari foto yang kalian pakai gitu, yang kalian edit. Misalnya kalian ngedit 4000 x 3000, saat kamu ekspor ya ukurannya 4000 x 3000, ukuran sesungguhnya dari foto kamu gitu. Ya udah, nggak apa-apa, ini kita pakai 2880 x 2160 aja. Kita save as a copy, udah selesai kayak gitu. Kita coba lihat fotonya ya. Kita coba lihat fotonya kayak gini nih. Ini tuh hasil dari foto yang kamera smartphone yang udah kita edit tadi nih teman-teman. Nah, yang ini coba kalian lihat. Untuk foto ini merupakan foto sebelum diedit, dan yang ini itu merupakan foto setelah diedit. Kalau aku kasih lihat set side by side, samping-sampingan, kurang lebih hasilnya kayak begini nih perbedaannya. Nah, gimana? Jauh banget kan perbedaan antara sebelum diedit dan setelah diedit. Hasilnya tuh menurut aku ini tuh
mendekati kamera DSLR. Bahkan untuk hasil kayak begini, kayaknya kalau kamu mau ngasilin begini pakai kamera DSLR, kamu butuh lensa-lensa khusus yang keluarin duit itu nggak dikit gitu lah. Kayak contoh misalnya 50 mm buat Sony, kamu pasti keluar uang sekitar 3 jutaan. Atau kamu pakai buat Fuji atau sebutlah kamera mirrorless yang punya lensa-lensa bikin ngeblur fix lens kayak gitu, pasti harganya cukup mahal. Nah, kamu pakai software ini itu gratis dan pakai handphone pun bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai handphone aja bisa ngasilin gambar kayak begini, kenapa enggak? Iya kan? Oh ya, ini sekarang aku coba ngedit ke handphone Android ya. Tadi kan kita pakai software bokeh dari si iOS. Sekarang kita coba pakai si Android kayak gimana. Oke, sekarang kita coba ngedit pakai handphone, hasilnya kayak gimana. Ayo kita langsung masuk ke softwarenya. Kalau untuk ngebokehin pakai handphone itu tuh aku pakai software ini nih teman-teman, Auto Blur namanya. Nah, minusnya Auto Blur ini tuh dia tuh selalu ada ads-nya. Tuh kalian bisa lihat kan ads kayak begini nih sering banget ini. Aku skip dulu ya. Nah, setelah iklan tadi, kalian bakal ngelihat tampilannya tuh seperti ini nih. Kalian bisa ngeliat di monitor. Itu tuh tampilannya seperti ini. Itu di bagian bawah itu ada potret, pemandangan, terus aplikasi lain, dan masih banyak lain. Nah, aku biasanya tuh pakai si potret aja nih. Bagian bawah ada tulisan potret kan nih. Potret yang cewek. Aku pakai ini, klik. Nah, cari deh foto yang tadi mana. Foto yang tadi itu yang ini nih. Aku pilih. Nah, dia langsung kalkulasi nggak ya? Apakah Anda ingin menerapkan efek blur? Oke, aku terapkan. Nah, efek blurnya jadi kayak begini nih teman-teman. Gimana? Hasilnya not bad kan? Maksudnya untuk Android pun punya kemampuan ngeblurin foto yang menurut aku cukup oke gitu loh. Kayaknya nggak bisa ngezoom pakai kayak Lightroom sih, atau kayak si Focus tadi. It's oke, nggak apa-apa. Terus kita coba tingkat blurnya. Di sini kalian bisa ngatur nih. Makin ke kiri, dia tuh makin nggak ngeblur. Makin ke kanan itu makin ngeblur. Tuh, kamu perhatiin deh di sekitar kulitnya itu kan kayak nggak ngeblur gitu kan. Itu kelemahan dari software blur begini. Makanya kamu harus pintar-pintar ngatur tingkat blurnya biar nggak kelihatan kayak fake kayak begitu. Nah, kalau aku ngatur di sini nih ke sebelah kiri nggak terlalu ngeblur, itu efek dari yang nggak ngeblur dari pinggiran-pinggiran kulitnya itu menghilang. Jadi tetap kelihatan natural nih teman-teman. Tuh, kalau segini masih agak kelihatan dikit. Oke, aku kurangin dikit. Nah, setelah kayak begini menurut aku ya udah selesai. Kita kembali dan kita pilih menyimpan. Kita simpan deh filenya. Terbaik yang dia bisa kasih. Oke, pasang galeri. Telah ditambahkan ke galeri foto. Oke. Nah, sekarang kamu bisa lihat hasil dari bokeh yang dihasilkan dari software Android kayak begini. Dan sebelumnya kalian bisa ngelihat hasil yang sebelum diedit kayak begini. Setelah diedit menjadi seperti ini. Gimana? Perbedaannya cukup jauh juga kan? Jadi Android pun nggak ketinggalan. Nah, kalau misalnya kalian lihat foto ini, sudah kalian lihat, terus kalian coba ngelihat foto yang ini. Nah, coba aku mau tanya, kira-kira mana yang aku edit pakai software dari Apple, mana software yang aku edit pakai Android ini? Foto yang pertama atau foto yang kedua? Di komen ya, nanti kita sharing bareng. Kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial fotografi lainnya atau unboxing peralatan fotografi yang menunjang tingkat fotografimu atau bisa meningkatkan kemampuan kamu buat fotografi, kalian bisa ngecek file-file videoku yang lain ada di channel ini. Makanya jangan lupa kalian subscribe channel ini, terus kamu bagiin ke teman-teman supaya kita tuh bisa sharing bareng gimana caranya bikin foto yang aku bilang tadi cukup oke lah kalau pakai handphone yang bisa mendekati kayak kamera DSLR atau kamera mirrorless gitu. Nah, itu tadi tutorial singkat buat kita ngedit foto pakai dua software yang bisa ngasilin foto mirip kayak kamera DSLR atau kamera mirrorless. Atau mungkin lebih, kalian yang nilai sendiri ya.
Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, terus kalian subscribe, pencet subscribe yang kenceng-kenceng biar kita bisa ketemu di next video dengan tutorial-tutorial lain yang lebih fun, lebih seru, yang pasti hemat duit. Oke? Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.